Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk supaya mendapat keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini materi kita yaitu tentang countable and uncountable noun. Nah, pasti menjelaskan kata benda ya. Tadi kan Miss Eva menyebutkan noun. Oke, sekarang anak-anak buka Google Translate-nya. Udah? Coba ketik countable. Artinya apa? Ya, artinya benda yang dapat dihitung ya. Sesuai dengan namanya count ya. Count itu artinya menghitung. Kalau anak-anak cek di Google Translate, count itu artinya menghitung. Oke, sekarang yang uncountable. Oke, apa artinya? Udah ketemu? Ya, betul. Apa? Benda yang tidak dapat dihitung. Nih, di depannya aja udah ada kata un ya, udah kata un. Ini biasanya artinya tidak gitu ya, tidak bisa dihitung gitu kan. Nah, ini kan count tadi artinya menghitung. Ada able itu artinya bisa. Jadi tidak bisa dihitung, tidak dapat dihitung. Arti dari uncountable. Nah, karena ini menjelaskan dua hal yang berbeda. Countable, benda yang bisa dihitung, dan uncountable, benda yang tidak dapat dihitung. Miss Eva kategorikan seperti ini ya, supaya mudah. Countable, itu kan benda yang bisa dihitung ya. Kalau benda-benda yang bisa dihitung, anak-anak taunya apa aja bendanya? Apa aja coba sebutin? Ada pensil ya, ada buku, ada apa lagi? Kucing. Nah, itu semua masuk ke dalam countable. Nah, selain itu, apa lagi yang bisa dikategorikan? Ada banyak ya. Nah, karena ini countable, bendanya bisa singular, bisa tunggal, bisa juga plural, bisa juga jamak. Tergantung jumlah bendanya ada berapa. Kayak tadi misalkan buku ya. Kalau bukunya satu berarti kan masuk ke singular. Tapi kalau misalkan bukunya dua berarti masuknya yang plural. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini Miss Eva akan fokus ke yang countable noun dulu ya. Benda yang bisa dihitung yang terbagi menjadi dua. Ada yang singular, ada yang plural. Nah, untuk pertemuan berikutnya yang uncountable noun akan Miss Eva jelaskan pada pertemuan minggu depan. Oke, kalau begitu kita simak yuk video berikut ini penjelasan tentang countable noun, singular, and plural. Check it out. Baiklah anak-anak, sebelum Miss Eva menjelaskan pada pokok inti materi, Miss Eva minta anak-anak kelompokkan dulu benda-benda berikut ini yang ada di kolom ini menjadi kelompok benda yang countable, yang bisa dihitung, dan benda yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Udah kelihatan? Mana aja yang countable? Yang uncountable udah ketemu? Nah, nanti anak-anak latihan ya, kerjakan ada di buku paket kalian yang dari Erlangga yang Bright English, halaman 113, unit 8. Oke, Miss Eva kasih contoh dulu. Yang pertama itu ada bottle. Ya, botol itu countable atau uncountable? Bisa dihitung nggak? Bisa, berarti tandain huruf C karena dia kelompok benda yang countable. Oke, next yang gold. Apa? Iya betul. C ya, countable, bisa dihitung. Artinya anak perempuan. Oke, next, bag. Jelas itu bisa dihitung ya, jadi tandain huruf C. Next itu ada soap. Soap bisa dihitung nggak? Nggak bisa ya, harus ada takarannya. Kalian mau pakai sendok atau pakai mangkuk takarannya. Makanya dia tergolong pada uncountable noun. Ya betul. Oke, sekarang ada money. Money artinya apa? Uang ya. Bisa dihitung nggak? Bisa. Oke, khusus untuk money,
biar kalian nggak pusing, Miss Eva jelaskan. Money ini tergolong pada uncountable noun karena dia punya nilai di setiap lembarnya ya, atau setiap koinnya. Bisa ada yang 100, ada yang 50 gitu kan. Tapi kalau secara fisik, secara lembaran itu kan bisa dihitung 1 lembar uang, 2 lembar uang, tapi nggak kayak gitu ya konsepnya. Jadi money ini masuknya uncountable noun karena dia punya nilai dari setiap uangnya, ada harga di setiap lembar uangnya. Jadi kita golongkan ini menjadi uncountable karena dia punya takaran dari mata uang dan juga nilai di mata uangnya itu ya, di lembaran uangnya. Bukan fisiknya yang 1 uang, 2 uang, 3 uang, nggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi money itu uncountable noun. Oke, next, ball. Bola termasuknya apa? Iya betul, yang countable. Nah, nanti sisanya lanjutkan sendiri ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai memasuki pada inti pokok pembelajaran. Anak-anak fokus pada kolom yang berwarna hijau ini ya, yang countable nouns. Karena yang uncountable nouns, yang kolom warna pink dan kolom yang warna ungu ini akan Miss Eva jelaskan pada pertemuan minggu depan ya. Oke, sekarang coba perhatikan lagi yang kolom warna hijau, yang countable nouns. Seperti pada penjelasan Miss Eva tadi di awal, countable nouns itu apa? Benda yang dapat dihitung. Karena dia bendanya ini bisa dihitung, maka memiliki bentuk singular, bentuk tunggal, dan juga bentuk plural, bentuk jamak ya. Nah, karena kita bisa menghitungnya, kalau kita lihat sebuah pohon, berarti nanti bilangnya apa? Sorry, ya betul, sebuah pohon. Tapi kalau pohonnya lebih dari 1 ya, kalau ada 2 berarti pakainya two trees. Jangan lupa ditambahkan huruf S yang menandakan kalau benda ini jamak. Bendanya ada lebih dari 1, makanya ditambahkan huruf S di akhir kata bendanya ya. Oke, sekarang lihat di sini ada kalimat the book is old. Buku itu tua. Bukunya ada berapa? 1 ya. Nah, karena di bukunya ada 1, to be-nya pakai yang is. Masih ingat penjelasan Miss Eva waktu di simple present, kelompok benda tunggal pasti to be-nya is, betul. Kalau kelompok benda jamak, to be-nya pasti are. Nah, kemudian kalimat yang di bawahnya lihat, the books are old. Buku-buku itu tua. Beda ya sama buku yang tadi di atas, itu kan buku itu, bukunya cuma 1. Tapi kalau the books are, buku-buku itu, jelas ya di sini penekanannya kalau bukunya lebih dari 1. Karena di situ ada S, makanya to be-nya harus pakai are. Baiklah anak-anak, selanjutnya Miss Eva akan menjelaskan aturan penambahan S pada akhir kata benda yang jamak, pada akhir kata benda yang plural ya, yang lebih dari 1 bendanya. Sebelumnya kan Miss Eva sudah menjelaskan aturan benda tunggal, benda jamak, bagaimana kalimatnya ya. Nah, sekarang khusus membahas tentang aturan benda jamak yang plural itu penambahan huruf S-nya bagaimana. Nah, akan Miss Eva jelaskan. Coba anak-anak pertama lihat dulu yang ini. Kalau bendanya berakhiran huruf S, berakhiran huruf CH, SH, X atau Z, maka harus ditambahkan huruf ES ya setelah huruf-huruf tadi. Jadi kalau ada huruf S tuh lihat contohnya bus ya, jadinya buses ya, 2 buses. Kalau bendanya, kalau busnya lebih dari 1, kemudian ada match itu pertandingan. Kalau pertandingannya 2 jadi matches. Kemudian ada dish, itu piring kotor. Kalau piringnya 1 jadi one dish atau a dish. Tapi kalau 2 jadinya 2 dishes. Kemudian ada box itu kotak ya. Kalau kotaknya ada lebih dari 1 boxnya, berarti jadi boxes ya. Mudah kan? Langsung aja tambahkan ES kalau bendanya berakhiran huruf-huruf tadi ya. Oke, sekarang yang berakhiran huruf F atau FE, maka hilangkan huruf F atau FE-nya, langsung ditambahkan VES. Nah, itu ada yang pertama ada leaf, daun, jadi 2 leaves ya, 2 daun-daun. Kemudian ada wolf itu artinya apa? Serigala. Kalau serigalanya lebih dari 1 jadi 2 wolves. Oke, sekarang kalau kata bendanya berakhiran huruf vokal, kemudian ditambahkan huruf Y ya. Jadi sebelum huruf Y ini huruf vokal, vowel ya, vowel sound. Masih ingat nggak apa aja? Ya, yang A, I, U, E, O ya.
Nah, coba lihat di situ ada day. Day artinya apa? Hari. Lihat itu huruf apa sebelum huruf Y? Huruf vokal. Langsung aja ditambahkan huruf S, jadi days. Kemudian ada key. Key itu artinya kunci. Lihat, sebelum huruf Y huruf apa? Huruf vokal ya, huruf E. Makanya langsung aja ditambahkan huruf S, jadi two keys. Oke, selanjutnya lihat kolom sebelahnya ada kalau kata bendanya berakhiran huruf konsonan, kemudian ditambahkan huruf Y ya. Jadi sebelum huruf Y-nya ini huruf konsonan. Masih ingat nggak huruf konsonan apa aja? Iya betul, selain A, I, U, E, O ya. Berarti yang mana aja? B, C, D. Nah yang itu, selain huruf A, I, U, E, O itu huruf konsonan. Jadi apa yang perlu anak-anak lakukan? Kalau ketemu kata benda yang seperti ini, berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y-nya huruf konsonan, iya dibuang huruf Y-nya ya. Lalu ditambahkan IES. Nah, lihat itu contohnya ada city. Artinya apa? Kota. Kalau kotanya lebih dari satu jadi two cities ya. Y-nya dibuang jadi ganti pakai IES ya. Kemudian sama yang baby juga jadi babies. Penulisannya seperti ini ya. Kemudian kata benda yang irregular ya, kata benda yang tidak biasa. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan dirubah akhiran dari kata bendanya, huruf terakhirnya kemudian ditambahkan huruf S. Tapi kalau yang ini nggak usah. Tapi ini perlu anak-anak hafalkan ya, karena ini sangat jauh berbeda dari yang kata benda masih tunggalnya. Nah, di situ contohnya ada man. Jadi man sama aja ya. Pengucapannya cuma penulisannya beda. Kalau misalkan tunggal pakai A, tapi kalau misalkan jamak pakai E si man-nya ini. Kemudian yang kedua ada child. Jadi children. Kalau lebih dari satu bendanya, anaknya ya lebih dari satu. Oke, ada foot. Jadi feet. Kemudian ada tooth, jadi teeth. Selanjutnya, kalau anak-anak bertemu dengan kata benda yang berakhiran huruf O, tapi sebelum huruf O ini huruf vokal ya, yang A, I, U, E, O, yang vowel sound, anak-anak harus menambahkan S setelahnya. Coba lihat contohnya ada zoo, itu artinya apa? Kebun binatang. Kalau misalkan lebih dari satu, kebun binatangnya jadi zoos ya. Itu kan huruf O, tapi sebelum huruf O apa? Huruf vokal kan huruf O lagi ya. Kemudian ada radio. Lihat, akhirannya huruf apa? Huruf O, tapi sebelum huruf O ini huruf apa? Huruf vokal. Itu apa? Huruf I ya, radio ini. Kemudian kalau lebih dari satu, radionya jadi apa? Radios, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ini yang kata benda berakhiran huruf O juga, tapi sebelum huruf O nya ini huruf konsonan ya. Yang selain A, I, U, E, O, langsung aja tambahkan huruf ES. Nah, lihat di situ contohnya ada hero. Hero artinya apa? Pahlawan. Akhirannya huruf apa? Huruf O. Sebelum huruf O huruf apa di situ? Lihat. Iya betul, huruf R. Itu huruf konsonan ya, kan bukan A, I, U, E, O. Langsung aja tambahkan ES. Jadi heroes. Kemudian ada echo. Jadi echoes. Nah, sekarang masuk ke aturan yang terakhir. Untuk kata benda berikut ini, dia tidak akan berubah ya penulisannya dan pronunciation-nya kalaupun bendanya ini lebih dari satu ya. Contohnya ini ada domba, sheep. Tetap aja jadi sheep. Kemudian ada deer. Deer itu apa? Rusa. Kalau rusanya lebih dari satu tetap jadi deer. Kemudian ada fish ya, ikan. Kalau ikannya lebih dari satu tetap fish, nggak jadi fishes, nggak jadi deers atau sheeps, itu salah ya. Jadi anak-anak harus googling sendiri, nanti cari tahu ya kata benda apa aja sih yang nggak berubah kalau dia jumlahnya lebih dari satu. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang countable noun. Ya, gimana? Anak-anak udah mulai notice belum yang Miss Eva jelaskan? Kapan kita harus menggunakan aturan singular, kapan menggunakan aturan plural. Nah, nanti coba anak-anak praktekkan ya dalam keseharian. Oke, kalau begitu Miss Eva pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.